Kira-kira apa motivasi Pak Dodi sampai terjun ke atau sampai terjun menjadi peternak kambing? Padahal kalau kita lihat peternak kambing ini kan cari rumput ya, Iya. atau bersihin ininya kotorannya. Kotoran, Iya. ngarit, tanam rumput. Beternak kambing ini merupakan pekerjaan Nabi, Iya. para Nabi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada diutus salah seorang nabi pun kecuali mereka beternak kambing. Iya. Masya Allah. Jadi Pak Dodi ini Dalam menjalankan sunnah Nabi ya. menjalankan sunnah Nabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Pak Dodi, Ya. mohon maaf mengganggu kegiatannya ini. Iya, ini lagi ngasih makan kambing, Ustaz. Masya Allah. Ini kambingnya ganas nggak Pak Dodi? Enggak. Enggak ya? Enggak. Takutnya nanti ditanduk Pak Dodi. Enggak ya? Hai, halo guys. Aduh. Ya, Ustaz. Kita boleh ngobrol sebentar enggak Pak Dodi? Ya, boleh. Boleh ya. Kita Kita nampak tamu. oh ya, salim dulu. Aduh. Ada nampak makanan, Ustaz. Iya. Kita duduk di sini boleh Pak Dodi? Iya. Kita duduk di sini. Situ dulu. Nanti makannya. Saya sebelah sini aja Pak Dodi. Hmm. Aduh, boleh duduk di sini ya? Iya, boleh. Pak Dodi, Iya. kita ini ada channel Hidup Berbagi. Iya. Jadi di channel ini kita berbagi informasi, berbagi motivasi, berbagi apa saja yang bermanfaat untuk kita bersama. Jadi pada kesempatan kali ini kita minta kesediaan Pak Dodi untuk berbagi dengan teman-teman, dengan sahabat religi ya. Sebelum kita tanya-tanya berbincang dengan Pak Dodi, ya, Iya. lebih lanjut kita memperkenalkan sedikit dulu mengenai Pak Dodi ini, biodata beliau. Beliau ini seorang dosen, alhamdulillah, tapi terjun juga menjadi peternak kambing. Ya, kira-kira apa motivasi Pak Dodi sampai terjun atau sampai terjun menjadi peternak kambing? Padahal kalau kita lihat peternak kambing ini kan cari rumput ya, Iya. atau bersihin ininya kotorannya. Kotoran, Iya. ngarit, tanam rumput. Rumput. Sementara ini kita dosen ini. Tanam kambing terus ya. Jadi sebelum Pak Dodi jelaskan, beternak kambing ini merupakan pekerjaan Nabi, Iya. para Nabi. Iya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berkata, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam." Tidak ada diutus salah seorang nabi pun kecuali mereka beternak kambing. Iya. Masya Allah. Jadi Pak Dodi ini Dalam menjalankan sunnah Nabi ya. menjalankan sunnah Nabi, mengikuti sunnah Nabi ya. Iya, mengikuti sunnah Nabi. Iya. Jadi ketika Nabi menyampaikan itu, maka sahabat bertanya, "Wa anta?" Bagaimana engkau wahai Nabi Muhammad gitu kan? Wahai Rasulullah, Nabi mengatakan, "Wa ana ar'aha ala qararid li ahli Makkah." Dan saya juga seorang pengembala kambing yang diberi upah oleh ahli Mekah. Jadi Nabi ini sebagai apa aja? Sebagai apa? Pengembala, kemudian diupah. Diupah ya. Sementara Pak Dodi sekarang pemilik ya, Pemilik dan mengupah. mengupah. Juga pengembala juga. Pengembala juga. Kemudian satu lagi hadisnya Pak Dodi. Kata Nabi, "Was-sakinatu fi ahlil ghanam." Iya. Ketenangan itu terdapat pada pengembala kambing. Iya. Kenapa Nabi sampai mengatakan seperti itu? Ini nanti bisa Dijelaskan. pada dirasakan atau tidak. Betul nggak apa yang disampaikan oleh Nabi itu? Pertama, pertanyaan kita ke Pak Dodi ini. Kenapa Pak Dodi ini sampai terjun menjadi pengembala kambing atau terjun menjadi peternak kambing? Padahal sudah S2 dan juga sudah daftar S3 gitu. Kenapa masih mau ngambil rumput, kemudian merawat ini? Dan ini kayaknya butuh kesabaran juga kalau lari-lari seperti ini. Ya, silakan Pak Dodi. Baik, terima kasih Ustadz telah berkunjung ke kandang kami Serumpun Makmur Kampung Jamba yang alamatnya di Kota Padang. Terima kasih. Saya beternak kambing dulu bukan secara intensif ya Ustadz ya. Kalau ini kan udah dikhususkan perawatannya intensif, udah dikurung. Dulu kami udah
ada kandang itu yang pertama, kandang yang pakai seng itu kandang dasar dulu. Ada kambing sekitar 5 ekor. 5 ekor kambingnya jenis kambing kacang. Kalau orang kita bilang kan kambing kampung. Berarti ada juga jenisnya? Iya, kambing itu kan banyak jenisnya, ada kambing Kacang, kacang. Jadi kemudian? ada etawa. Kalau di Indonesia itu rata-rata banyak kacang etawa, tapi yang habitat di Indonesia yang kambing asli itu kan kambing kacang, kambing kampung ini. Karena perawatannya lebih mudah dan iklimnya lebih sesuai dengan di Indonesia ini. Jadi waktu beternak kambing sekitar 5 ekor dulu, jadi kambing ini tidak mau berkembang, Ustaz. Kita tidak perawatannya itu sekedar beternak saja. Ada jam waktu, biasanya tuh jam siang siap-siap zuhur tuh dilepas, kadang diikat. Jadi kambing ini tidak mau berkembang gitu. Kadang dia beranak, anak itu jarang yang hidup gitu. Beranak anaknya 2 terus mati, kadang jarang sekali untuk bisa sampai besar. Jadi putarannya itu terus 5 ekor itu terus. Aja, ya. Jadi saya waktu itu belum mendalami bagaimana cara perawatan kambing itu agar sukses, agar cepat berkembang, agar bisa maju dan ada pola bisnisnya di situ gitu. Karena tidak ada perkembangan, udah jalan 2 tahun kalau tidak salah. Waktu saya baru tinggal di sini dari tahun 2016 tuh udah mulai berkambing. Udah ada kambing 5 ekor. 5 ekor ya? Iya. Jadi mulai kandang ini saya emang satu tanda tanya gitu. Terus sering bertanya-tanya sama orang dan menimbulkan tanda tanya. Tanda tanya kenapa orang beternak itu bisa berkembang, bisa menghasilkan. Terus kita sering-sering sama Ustadz ya. Iya. Nabi itu beternak kambing ya, kambing dan domba gitu. Iya, Padahal itu menjalankan sunnah Nabi. Gitu. Pekerjaan mulia. Pekerjaan mulia sebetulnya. Terus saya melihat peternak yang paling penyabar itu adalah peternak kambing gitu, dibanding peternak-peternak yang lain. Jadi kalau untuk menguji kesabaran ya beternak kambing inilah. Karena itu emang diakui ada beberapa penelitian juga karena kambing itu adalah ternak hewan yang susah diatur, Ustaz. Kalau kayak sapi kan dia suka ngumpul kan. Iya. Terus kalau kita kurung atau perawatannya secara intensif dia bisa tidak banyak tingkah. Iya. Kalau kambing ini kan bisa Ustaz lihat tadi kan, ada yang lari-lari, ada yang mau kawin, ada yang ini, pokoknya ada satu ide gitu. Sama Berarti kayak pada di seorang guru cocoknya beternak kambing ya? Iya. Tenaga pendidik. iya. Jadi ketika mahasiswanya nakal, bandel misalnya atau siswanya, dia nggak marah karena udah terbiasa. Udah terbiasa Terlatih menghadapi dengan kesabarannya. iya. Jadi Mantap. peternak yang penyabar itu adalah peternak kambing Peternak kambing. dibandingkan peternak yang lain, sapi, ayam atau burung. Jadi kambing ini adalah ternak yang susah diatur. Masya. Dia tidak bisa diarahkan harus seperti ini yang kita inginkan, tidak. Karena dia akan kembali kepada dirinya masing-masing, sama seperti manusia. Jadi kita lanjut ya yang tadi. Iya. Dasarnya itu saya bertanya-tanya kenapa setiap kambing ini beranak dia mati terus. Udah 2 tahun saya beternak kambing, jumlahnya tetap 5 ekor selama 2 tahun. Jadi ada keinginan seperti itu. Saya ingin beternak kambing, kebetulan ada lahan yang sedikit ini kosong. Jadi saya termotivasi itu sering lihat-lihat di internet, baca-baca di blog-blog orang kan. Saya kepengen. Terus saya melihat kebutuhan pasar untuk Kota Padang ini apa. Yang laris penjualannya, jenis kambingnya apa. Itu makanya memilih ternak kambing kacang secara intensif. Saya termasuk yang satu-satunya di Sumbar ini, Ustaz. Peternak kambing kacang yang terbanyak. Alhamdulillah. Dan jenis kambing kacang ya. Iya. Alhamdulillah. Populasi kita sekarang hampir 200 ekor. Jadi karena itu saya coba awal dulu satu kandang di ujung. Masih menemukan hal yang sama, mati juga. Ada yang mati ya? Mati, pokoknya periode awal itu mati semua, Ustaz. Waktu itu ditambah kambing yang 5 ekor ini, terus saya beli dari luar. Jadi jumlahnya sekitar
15 ekor dasar dulu untuk pelayanan intensif ya. 15 ekor induk. Jadi pas kambing ini dibeli semuanya hamil. Hamil 2 bulan dirawat di sini. Anaknya palingan umur 2 bulan udah mati semua. Mati semua lagi Ustaz. Itu merupakan cobaan bagi saya gitu. Jadi saya melihat hampir saya gulung tikar waktu itu. Wih, berarti ada niat mundur jadi Iya, peternak ya? iya, hampir gulung tikar. Karena apa? Makanan saya siapkan kayak rumput, makanan tambahan, konsentratnya. Malahan konsentrat yang saya pakai waktu itu konsentrat mahal gitu, Ustaz. Tapi kambing ini kok bisa mati? Kebutuhannya sudah dipenuhi, air, minum semuanya. Di mana kelemahan? Itu merupakan ada dua yang tertanam dalam pikiran waktu itu. Mundur, gulung tikar, atau maju terus mencarikan solusi dari penyebab kematian dari kambing ini. Jadi dalam prinsip saya Ustaz, kalau saya berusaha, apapun yang saya jalani, kalau saya mundur berarti saya pengecut. Karena saya tidak bisa atau tidak mampu mengatasi masalah apa yang saya usahakan. Itu yang tertanam waktu itu dalam diri. Kalau saya mundur, apapun nanti usaha yang berikutnya menemukan kendala lagi, pasti saya mundur lagi. Udah terbiasa mundur ya? Terbiasa mundur. Tapi kalau misalnya kita bisa mencarikan solusi bagaimana supaya usaha kita itu berkembang dengan menemukan solusi dari masalah-masalah yang kita hadapi tadi kan. Nah itu karena itu muncul lagi semangat mencoba saya melakukan kunjungan ke kandang-kandang, bertanya di grup-grup peternak di Indonesia. Alhamdulillah sekarang dengan begitu ya bisa saya melaju secepat ini Ustaz. Baru jalan 2 tahun ini Ustaz. 2 tahun. Jadi problem awal itu memang itu mati gitu. Mati awal, anaknya mati. Masya Allah, luar biasa nih pada dia perjuangannya ya. Iya, awal itu memang luar biasa Ustaz. Saya sempat yang bukan terdengar secara lisan ya, tapi dari mulut ke mulut. Mungkin di sekeliling ini menilai masa saya waktu itu tamat S2 terus udah jadi dosen, masa mau beternak kambing. Jadi secara yang pendengaran secara apa ya, bukan secara lisan tapi terdengar ada yang menyebut gitu, nggak malu seperti itu gitu. Mau kotor-kotor kayak gitu, kayak ada kerjaan, mau beternak kambing habis waktu sampai malam ngurus kambing. Ya wajar kan Ustaz? Kambing ini sakit, anaknya mau mati misalnya, ya kita sebagai yang punya, yang pemilik pasti berusaha agar kambing ini sembuh, dia selamat, anaknya agar tidak mati. Itu kan kita butuh pelayanan secara ekstra ya. Jadi kita saya waktu itu menghabiskan waktu sampai malam-malam ngurus kambing itu. Jadi di beranak anak ini yang sakit lah, nggak mau berdiri lah, macam-macam problem yang saya temui waktu awal itu. Jadi di kandang ini saya full di kandang itu ngurus kambing. Waktu itu saya belum punya karyawan, masih sendiri semuanya. Masih sendiri, mulai dari potong rumput, ngaduk pakan, bersihin teh kambing, mandiin kambing, itu sendiri. Tapi kalau sekarang? Sekarang alhamdulillah saya udah punya karyawan. Semuanya hasil dari kambing Ustaz. Jadi kita beternak kambing itu emang polanya emang bisnis. Bisnis ya. Untuk bisnis kita divisinya breeding, penggemukan, terus perah. Jadi kita ada 3 breeding. Breeding itu apa? Breeding itu kan kita mengkembangbiakkan kambing. Ya. Terus yang penggemukan mungkin kita juga, istilah orang Padang kan, saya juga jadi toke. Jadi toke kita juga beli kambing dari luar, terus nanti kita jual, terus pokoknya penyediaan permintaan dari konsumen atau dari bagian pemerintah itu akan kita penuhi. Terus perah juga susunya ya? Iya, jadi kami mencampur juga dengan kambing Etawa beberapa ekor. Terus kambing kacang ini juga kita perah Ustaz. Jadi saya termasuk satu-satunya di Indonesia yang memerah kambing kacang. Saya melihat belum ada di Indonesia ini yang orang sebagai peternak kambing yang memerah kambing kacang. Oh gitu. Susu kambing itu biasanya susu kambing Etawa, Sanen, Jawarandu. Yang kacang ini orang belum pernah.
Tapi baru dilakukan. Itu saya lakukan. Itu sebetulnya kan suatu perjuangan yang berat sebenarnya Ustaz. Tapi Kan- bisa ya? Bisa. Diambil susu. Iya, itu yang waktu Ustadz cicipi kemarin tuh susu kambing kacang. Masya Allah. Karena itu merupakan hasil inovasi dari kambing, anak-anak kambing yang mati itu Ustaz. Karena itu kami bisa mengembangkan dari peternakan serumpun makmur ini yang penyebab anak kambing itu mati, air susu induknya itu sedikit. Jadi itu merupakan PR bagi saya waktu itu, bagaimana kita bisa menemukan agar susu kambing ini bisa banyak. Jadi kita lakukan inovasi, merupakan mencari pakan-pakan yang bisa menghasilkan hasil susunya ini banyak. Alhamdulillah tercapai. Rupanya udah melewati fase-fase yang sulit tadi, kita bisa menemukan titik yang menggembirakan. Rupanya susu kambing ini tambah besar gitu. Jadi kadang ketika anak kambing ini melahirkan, jadi susunya itu tidak habis sama anaknya Ustaz. Daripada mubazir, itu kita coba perah awalnya. Kita perah susu kambing kacang ini, rupa hasilnya itu banyak gitu. Bisa kita jual sampai sekarang. Nah, jadi saya satu-satunya di Indonesia gitu. Masya Allah. Itu merupakan terobosan yang luar biasa kalau menurut saya. Jadi saya bersyukur bisa menemukan kendala awal yang membuat saya oleng, bimbang, mau mundur atau maju. Nah, itu yang membuat saya mencari inovasi bagaimana menemukan dari titik permasalahan dari kambing ini. Oh ya Pak Dodi, tadi Pak Dodi dalam penelitian ya Pak Dodi ya, satu-satunya yang memerah kambing kacang. Ya gitu ya. Kalau dari segi hukum pemerintah gitu kan, atau untuk kesehatan, dinas kesehatan ini boleh atau tidak kalau untuk kambing kacang ini? Nggak ada larangan Ustaz. Nggak ada larangan ya? Nggak ada larangan. Ya karena di zaman Nabi kita nggak tahu ya kambing apa ya. Iya, kita nggak tahu jenis kambing apa yang di zaman Nabi. Oh iya, bisa jadi kambing kacang dulu ya. Iya. Iya, berarti boleh-boleh saja dari segi kesehatan ini. Boleh. Malahan dari konsumen kami, dari konsumen saya Ustaz, yang biasa minum kambing lain, susu kambing lain, terus merasakan dari hasil susu kambing kacang ini, dia lebih cenderung lebih tertarik ke kambing kacang. Rasanya itu lebih enak atau lebih gimana gitu, lebih berkhasiat. Itu bukan menurut saya, itu menurut konsumen. Itu bukan satu orang yang bilang, lebihan dari 50 orang yang ngomong seperti itu. Jadi itu membuat kami tambah pede. Banyak orang yang pelanggan-pelanggan itu lari ke kami, lebih menunggu hasil dari susu kambing kacang ini. Kemudian pertanyaan berikutnya untuk supaya Pak Dodi dijelaskan, supaya bisa Pak Dodi jelaskan kepada pemirsa kita, kepada sahabat religi, apa kelebihan beternak kambing dari beternak hewan-hewan lain seperti sapi, ayam, kerbau, itik. Ya padahal kan banyak. Mereka kan bisa milih sapi, dikembangbiakkan, atau ayam, itik dan sebagainya. Kenapa Pak Dodi lebih memilih beternak kambing ini? Ustaz, sebetulnya hewan itu kan semuanya ciptaan Tuhan. Jadi semuanya sama bagus gitu. Tapi kalau menurut pandangan saya, itu sebetulnya minat sama niat dan keyakinan. Jadi saya kenapa memilih beternak kambing, itu tadi kan sudah saya jelaskan. Peternak yang paling penyabar itu adalah peternak kambing. Itu emang diakui dunia gitu. Karena kambing ini emang susah diatur. Berarti untuk melatih kesabaran gitu. Untuk melatih kesabaran memang harus beternak kambing. Untuk segi keuntungan apa? Nah, itu kan poin pertama kenapa memilih ternak kambing. Itu secara untuk diri sendiri ya. Kalau keuntungan, kalau kambing ini yang udah saya jalanin, itu keuntungannya itu bisa 2 kali lipat, bisa 3 kali lipat. Contohnya begini, kita bukan bandingkan dengan sapi yang lain ya. Ini prospek dari peternakan kambing. Misalnya kita punya induk 2 ekor saja, 2 ekor, jantan 1, jadi 3 ekor kan? Itu breeding. Kita perawatannya breeding, peranakan, kita kembangkan.
Kambing betina itu, kalau induk yang kita rawat, kambing betina itu dia dalam 1 tahun itu bisa beranak 2 kali. Kalau 1 tahun 3 bulan itu bisa 3 kali. Karena kalau untuk jenis kambing kacang ini, yang kampung, masa hamilnya itu cuma 4 bulan 20 hari. Ustaz. Iya. Kalau kambingnya sehat, 4 bulan 20 hari dia sudah melahirkan. Anaknya bisa 2, bisa 3, bisa 4. Iya, kalau dia beranak bisa 3. Saya sering di sini 3 ekor. 4 itu baru sekali pernah saya temukan. Kalau yang 1 itu biasanya yang gadis. Jadi kita memakai pola bisnis. Kalau induk kambing itu beranaknya satu-satu udah 2 kali, anaknya satu-satu, itu kita sortir. Berarti itu termasuk induk yang kurang produktif, kita jual. Nggak subur berarti ya? Nggak subur, atau mungkin postur tubuhnya yang kurang bagus. Kadang kambing itu kan ada dari jenis bentuk tubuhnya itu yang bisa menghasilkan anak yang banyak. Contoh ukurannya kecil, terus ukuran badannya itu pendek. Itu saya temukan di sini jarang anaknya yang 2. Ternyata 1 itu kita buang, kita jual atau kita jadikan pedaging gitu. Jadi kita di sini ternaknya rata-rata anaknya 2 dan 3, induk-induk yang produktif. Nah, itu kelipatannya. Jadi anaknya misalnya 2, kita anggap 2 ya. 1 tahun berarti 1 ekor udah menghasilkan 4 ekor anak 1 tahun ya. Yang satu lagi 4 juga gitu. 4 kan, jadi 8 1 tahun untuk 2 ekor baru Ustaz. Modal induk kambing tadi berapa? Kita anggap 1 jutaan. 1 jutaan harga 1 ekor induk kambing kacang ya. Terus yang jantannya kita anggap harganya sekitar 2 jutaan. Jadi kita udah untung 8 ekor. Dia menjelang beranak berikutnya, anak yang tadi udah bisa masuk KK. Karena syarat KK itu kan udah punya adik kan. Kalau misalnya anak 2 pertama tadi 1 pasang, berarti kan jantan 1. Jadi kalau dia 8, berarti dapat kita 2 untuk KK dalam jangka 6 bulan atau 7 bulan tuh masuk KK kan. Atau 1 tahun. Jadi kita ada untung 4 ekor 1 tahun. Ya, 1 tahun 4 ekor jantan itu belum masuk betinanya. Coba hitung harga kekah atau korban sekarang ini. Kemarin tuh 24, itu 400. Itu dari segi anak, belum termasuk susu. Kalau kambing kacang ini biasanya kita perah, rata-rata itu induknya yang super kita ini rata-rata kita ratakan ya 1 liter per hari dapat. 1 liter Per hari. itu 1 kambing. 1 kambing. Wow. 1 liter itu harganya di sini 60.000 Ustaz. Ya. Itu 1 ekor ya. 1 ekor. Tapi kalau seandainya sudah sebanyak ini berarti berapa liter itu? Ah, itulah bayangkan lah, itulah polanya. Tapi kalau misalnya kita ternak lain, yang menjadi kewalahan itu adalah uang masuk tiap harinya itu Ustaz. Oh, kalau ini ada Ada uang masuk tiap harinya, susu kita bisa jual, terus bisa kita konsumsi untuk keluarga, untuk teman-teman. Kalau ada tamu datang kita beri susu, itu malahan lebih istimewa ya. Masya Allah, susu kambing, susu Iya, asli ya, murni emang ya. asli murni. Nggak dari pakai campur ya. Iya. itu kelipatan untungnya ya. Itu dari breeding baru. Pak Dodi, ini pertanyaan. Ada nggak Pak Dodi yang dari anaknya, kan tadi induknya melahirkan. Iya. Kemudian anaknya ini melahirkan juga pernah. Udah sampai ke tahap ini enggak Pak Dodi? Udah. Benar ya? Jadi anaknya ini yang kecil itu Iya. besar, kemudian melahirkan ada. Ada. Udah banyak Ustaz. Karena kambing itu dia akan kejar-kejaran nanti induk sama anak. Tapi berapa tahun ya bisa kambing ini? Kambing ini hamil dia umur, kadang tergantung kesehatan. Kalau kambing itu pertumbuhannya cepat, makannya bergizi yang kita kasih, itu yang sering saya temui umur 5 bulan dan 6 bulan itu dia udah kawin. 5 bulan? Ya, 5 bulan 6 bulan. Sampai kadang ada sesuatu itu yang sehat, yang subur itu 4 bulan dari kejar-kejar sama kambing jantan. Berarti itu kalau Jadi manusia masih bayi ini. iya, dia putarannya itu cepat kalau kambing. Putarannya cepat. Jadi induknya udah hamil kedua. Anak yang gadis, anak yang pertama itu dia udah hamil pula. Nah, jadi sama-sama melahirkan nanti. Besar ininya ya. Iya, jadi kecepatan. Jadi itu kan hitung induk tadi baru tuh. Kita dari 2 ekor induk menghasilkan 8. Itu belum
termasuk anak yang pertama itu mau melahirkan pula gitu. Nah, itulah kali-kali jadi putarannya itu cepat. Kenapa dalam hitungan 6 bulan kalau jumlah hampir 200 ini itu makanya saya tiap 3 kali 4 bulan atau sekali 6 bulan tuh nambah kandang terus Ustaz karena nggak muat. Ini ada pertanyaan lagi Pak Dodi. Iya. Tapi agak pribadi boleh ya? Boleh. Masalah ya? Iya. Agak berat pertanyaannya. Iya boleh Ustaz. Boleh. Pertanyaannya gini Pak Dodi. Mana besar gaji dosen daripada gaji peternak kambing ini? Kalau gini Ustaz, kalau dosen apalagi kita sebagai pegawai negeri itu yang kita kan berada di titik aman ya karena tiap bulan itu wajib keluar tapi ada tapinya. Kenapa tapi? Karena dosen itu atau pegawai negeri atau yang lain sebagainya dari ASN itu ya gajinya itu bisa ditebak. Kenapa bisa seperti itu? Iya, tiap bulan rutin paling selama 1 tahun naiknya udah terbayang, nggak mungkin 1 juta naiknya kan. Ratusan ya? Cuma ratusan naik per tahun. Nah itu kan bisa kita tebak apa pangkat apa golongan berapa lama masa jabatan bisa kita ukur gitu. Tapi kalau kita sebagai peternak berapapun penghasilan yang kita dapatkan orang nggak bisa nembak. Nggak bisa nembak apalagi melihat background kita di belakang ini jumlah kambing ratusan ekor orang akan kebayang uangnya berapa. Itu dari aset aja baru kan uangnya berapa. Terus lihat pula saya udah menggaji orang 2 karyawan. Iya. 2 karyawan ya? Iya 2 karyawan. Itu saya gaji di atas UMR Ustaz. Oh berarti menggaji lagi? Iya, saya menggaji karyawan di atas UMR? Iya. Sama dengan pegawai-pegawai yang lain? Iya. Masya Allah. Saya gaji 2 orang karyawan. Tapi orang nggak tahu berapa gaji saya. Tapi orang tiap hari datang ke sini beli kambing. Tiap hari saya beli kambing. Nah, tiap hari saya jual susu, tiap hari saya merah susu. Dia orang nggak bisa nembak. Berapa penghasilannya? Iya. Tapi bayangkan saja kebutuhan kambing ini saya beli pakan untuk konsentratnya berapa ton dulu kan. Terus gaji karyawan per bulan sekian yang harus saya keluarkan, biaya pakan kambing, biaya keluarga. Kalau begitu saya bisa menebak. Berapa? Lebih besar lah gaji lebih besar gaji peternak kambing daripada gaji dosen. Alhamdulillah. Nanti luar biasa nih Pak Dodi ini. Dosen dapat gajinya, peternak kambing juga. Ini perlu kita contoh pemirsa, sahabat hidup berbagi. Jadi jangan kita cukup dengan satu kegiatan kita, profesi kita menjadi dosen atau guru. Dan kita bisa juga contoh Pak Dodi ini, selain menjadi tenaga pendidik juga menjadi peternak kambing yang sukses. Dan kita mendoakan insya Allah mudah-mudahan Pak Dodi semakin sukses ke depannya. Amin. Ya, mungkin itu pemirsa sahabat hidup berbagi bincang-bincang ringan kita dengan Pak Dodi Hartono. Kita mendoakan beliau semakin sukses ke depannya. Dan bagi pemirsa yang ingin pesan kambing ya, bisa melalui beliau, bisa ini kita catat nomor HP-nya di bawah. Ya, alamatnya lengkap-lengkap. Ya. Atau Pak Dodi langsung bisa menjelaskan kepada pemirsa kita. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua, saya dari peternakan kambing Serumpun Makmur Kampung Jambak.com. Alamatnya di Jalan Kampung Jambak Pelakut, RT 3 RW 13, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Kuranji, Kota Padang. Jadi kami beternak di sini merupakan salah satu ternak yang berjenis kambing kacang. Jadi kita biasa menyediakan untuk kebutuhan kekah, korban, nazar, hitanan. Terus kami juga menyediakan susu kambing. Susu kambing ada 2 jenis susu yang kita siapkan. Pertama susu kambing kacang ada, terus susu kambing etawa juga ada. Jadi ada 2 pilihan dengan harga yang sama. Jadi kami siap selalu memenuhi permintaan dari konsumen atau teman-teman semua yang ingin butuh kekah atau butuh kurban atau butuh daging kambing dan butuh bibit, ingin beternak kambing juga, kita selalu siapkan, bisa menyediakan berapapun banyaknya. Jadi kalau ingin berkunjung atau ingin
jalan-jalan menengok peternakan kambing, kami, silakan aja langsung ke alamat yang telah saya siapkan dengan nomor HP 085274233212 atas nama saya Dodi Hartono, MPD. MPD ya, SPD MPD, kandidat dokter baru Ustaz. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Dodi. Iya. Dan pemirsa Sahabat Hidup Berbagi, kalau ingin melihat aktivitas Pak Dodi, bisa juga dilihat channel beliau, namanya Dodi Hartono. Dodi Hartono official. Enggak, Official. official. Pakai itu enggak? Enggak. Oh ya, Dodi jadi Hartono aja. Dodi Hartono. Jadi bagaimana beliau merawat kambing, membantu melahirkan, memerah susu. Nanti bisa dilihat di channel beliau Dodi Hartono. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.